Nominalnya pernah dapat 5 juta. Kita ngajak orang untuk masuk ke bisnis tersebut dan kita dibayar gitu oleh si owner. Jadi kalau misalkan merekrut satu orang, kita akan mendapatkan profit dari satu orang itu tersebut. Bagi teman-teman yang menjadi korban Sahrul, silakan untuk bersabar juga harus. Tapi juga teman-teman langsung bisa DM dan mengganti rugi. PAS, Podcast Anak Sekolah. Sahrul Wiguna dan Adam. Bagaimana Bapak Sahrul? Alhamdulillah baik. Bagaimana apanya itu? Bagaimana PKL-nya gitu? PKL-nya alhamdulillah lancar, baik juga. Tahamnya PKL-nya bagaimana tahamnya? Ada mana nanti kan juga PKL? Oh iya, sangat lancar. Sangat lancar. Ada PKL-nya gimana? Belum lah, bisa di kelas 11. Bahasa-bahasanya sangat tidak enak sekali ya. Langsung saja kita akan membahas. Oh, ini teh ada perwakilan ya? Oh iya, mohon maaf juga tadinya Teh Muti hari ini lagi gak enak badan. Kopi dong. Mohon doanya juga biar cepat sembuh. Amin, amin. Diwakilkan oleh sekretaris. Adam Jackson teman-teman. Jadi Adam Ramdhani. Jadi kita di sini bukan ngebahas tentang organisasi yang pernah mungkin banyak kalian yang tahu karena organisasi OSIS pasti ada ya di setiap sekolah. Iya, pasti ada. Tapi sebelum itu kebetulan saya dengan Kang Sahrul ini satu tongkrongan. Dia juga pernah menjadi ketua OSIS angkatan 14 ya. Jadi sering bertukar cerita siglap ataupun cerita yang mungkin positif ya. Iya. Di sini kami akan membahas database. Sangat menarik database. Mungkin memang negatif tetapi untuk edukasi sangat menjadi positif. Sebelumnya database itu apa sih, Kang? Oke, database itu sebuah bisnis digital yang pas zaman 2020 itu lagi gencar-gencarnya di dunia maya itu ngetrend mengenai bisnis digital ya. Karena pas zaman itu kita tidak tahu, anak milenial pas waktu itu kurang tahu tentang informasi-informasi digital. Ada yang namanya bisnis TNS, ada juga bisnis database, ada juga bisnis file extractor. Nah di zaman itu saya kenal semua bisnis tersebut. Saya pernah menggeluti, pertama ada bisnis TNS juga, yang kedua database. Nah di sini karena pertanyaannya database itu sebuah bisnis sih, mengenakan, tapi kan di situ kita tergiur dengan penawaran terbaik, bisa dapat gaji gitu jutaan rupiah dalam waktu sehari, itu kan gak mungkin gitu. Banyak orang-orang pas zaman itu tergiur, termasuk saya juga. Jadi database itu bisnis yang dalam sehari bisa menghasilkan banyak uang. Oh, jadi Kasarnya gitu. lamun misalkan Sunda banyak. Iya, nggak apa-apa. Saya juga kurang lancar dalam Terus, bahasa Indonesia. Jadi lamun campuran. lamun misalkan database teh kan bisnis. Ya. Jadi target bisnisnya teh usia muda pasti kan. Jadi target eta teh sebagai korban atau apa gitu yang bisa dijelasin sama Akang. Soalnya kurang ngerti ya. Iya, Kurang jelas gitu. Jadi di dalam cara kerja database itu kita itu pertama-tama ya, saya ini cerita saya awal mula masuk bisnis database pada 2020. Saya pada waktu itu ngelihat Instastory salah satu selebriti Indonesia yang terkenal, bahkan kemarin pun sempat viral karena kasus KDRT-nya, yaitu Listi dan Bilar. Tapi saya lihat SG-nya itu di akun Instagram Rizky Bilar. Pada waktu itu ada sebuah postingan yang memposting bahwa buat siapa saja anak SD, SMA, SMK, perguruan tinggi yang mau dapat gaji besar gitu ya, dalam waktu sehari bisa dapat puluhan juta, silakan masuk link atau daftar sekarang katanya. Nah, saya pun mulai tergiur gitu dengan bisnis tersebut. Saya ngulik-ngulik dan banyak juga setelah melihat akun Instagram resmi milik mereka, yaitu Instagramnya itu database bisnis gitu.
mohon maaf nih Kang, saya potong. Ya. Lamun deui ya Allah. Baru pertama ngawasnya. Jadi kan Akang mulai teh tina Instastory. Ya. Akang didinya mulai sebagai korban atau pelopor atau maksudnya pelopor di tongkrongan Akang atau di followers Akang gitu. Itu sebagai korban dulu. Korban dulu. Ya, korban dulu. Korban Saya dulu. juga korban dulu. Tapi korban yang membalikan keadaan menjadi jaya gitu kan. Ya, itu gak sih bisa dibilang gitu kan? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pertama itu korban dulu, terus saya mengubah pola pikir saya karena ya Ini menarik nih teman-teman nih. saya Kita tanggung lanjutkan. juga gitu ya. Waktu itu bisnis tersebut bayarnya itu pendaftaran itu 50.000. Tapi saya minta izin dulu ke orang tua nggak boleh, tapi saya tetap bersikeras gitu ya karena pengen uang gitu. Waktu itu teh saya langsung daftar aja bayar 50. Tapi setelah itu teh ada diminta pembayaran lagi gitu, minta pembayaran buat bimbingan, buat jadi ada Jadi ada ilmunya. tiket gitu Iya, kayak ada tiket. tiketnya buat Jadi bimbingan. setiap masuk di tingkatan bukan sih Kang? Tingkatan 1 masuk lagi ke Ya, tingkatan ada 2. tingkatannya buat melaju ke tingkat selanjutnya itu ada bayar lagi. Oh. Sekitar 50. Nah, dari sini saya berpikir, wah, ini pasti ketipu nih. Nah, dari situ tuh saya pun berpikir untuk nipu kembali gitu karena uang saya 50.000 itu udah ke laut gitu ya, bahasanya udah nggak ada dan nggak bisa balik lagi, gimana caranya. Nah, saya pun nipu lagi karena ada struk pembayaran transfernya. Saya fotoin lagi bukti itu dan dikirim lagi. Ternyata Di ACC. Di ACC. Kirain nggak bakal di ACC gitu ya, bakal ada bohong, tapi si adminnya itu nggak lihat bahwa di situ ada tanggal dan jamnya, nggak teliti mungkin karena terlalu banyak klien gitu yang masuk. Iya. Jadi banyak yang masuk uang, aduh lagran Cang. Kalau kayak baik ulang bukan dikira. Tuh. Sponsor. Maklum, jadi maafnya untuk bintang tamu pertama kita. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kita akan mengklarifikasi ya untuk studio ini yang mungkin studio ini memodalkan nekat ya bagi teman-teman yang mau membantu kita untuk properti ataupun alat yang bisa kita pakai. Kami sangat menampung itu teman-teman. Ya jadi lanjut aja Kak. Open donasi. Donasi gitu. Oke. Di pay later ya? Di file itu. Lanjut. Nah, setelah itu teh saya kirim dan tidak dicek teliti. Nah, itu deh langsung saya masuk grup bimbingan. Nah, dari sana saya dibimbing cara menjalankan bisnis database itu gimana. Caranya di situ dijelasin sangat teliti. Tapi ternyata setelah saya pelajari begitu dalam tentang bisnis database tersebut, ternyata inti dan tugas kerjaan dari bisnis tersebut tuh kita ngajak orang untuk masuk ke bisnis tersebut dan kita dibayar gitu oleh si owner. Oh jadi kalau ownernya. misalkan merekrut satu orang, kita akan mendapatkan profit dari satu orang itu tersebut. Ya, jadi gitu. Nah, dari setelah beres administrasi pembayaran ini itu, saya masuk grup bimbingan. Di situ saya dibimbing secara detail. Nah, dari situ pun saya mempelajari gimana caranya menjalankan bisnis database tersebut. Ternyata setelah saya pelajari begitu dalam, inti dari bisnis tersebut adalah kita mengajak anggota baru untuk masuk ke bisnis tersebut. Nah, kita pun setelah mengajak satu orang itu dapat profit dari satu orang tersebut. Gitu. Nah, dari situ saya berpikiran ini bisnisnya enak sekali gitu, kerjanya cuma ngerekrut orang. Nah, di situ kita juga disediain ada beberapa grup ya, disediain sama mereka sama database bisnis. Itu ada template akun Instagram, dikasih juga akun Instagram yang followersnya itu udah banyak, udah sampai beribu-ribu. Terus dikasih juga template mentahan buat promosinya, jadi kayak Tinggal promosi aja ya, tinggal promosi, kita tinggal upload aja. Mentahannya itu berbentuk foto yang bukan menayangkan sih,
nemongkeun teh naonnya? Nemongkeun lah. Nemongkeun we geus Ya itu melihatkan kepada audiens atau viewers yang lain itu cara mendapatkan uang yang banyak itu kayak gini gitu. Jadi fotonya tuh foto uang banyak. Jadi kayak flexing gitu megang Flexing. uang. Kayak gitu. Banyak mentahannya kayak gitu. Saya pun mencoba gitu ya karena apa namanya tuh? Karena gampang gitu mencoba ya saya upload gitu ya foto dan saya menggunakan mentahan saya sendiri. Saya buat sendiri gitu. Iya. Sampai-sampai saya Mohon maaf nih Kang, saya potong. Jadi bagi teman-teman yang menjadi korban Sahrul, silakan untuk bersabar juga harus. Tapi juga teman-teman langsung bisa DM dan mengganti rugi. Boleh ya? Karena kami di sini akan membahas kejelekan orang. Tidak. Mohon maaf ya, tambah heureuy. Cuy. Lanjutlah. Saya waktu itu sampai pinjam ke orang tua saya gitu ya, uang sekian juta gitu, cuman buat dipoto. Mah pinjam duit gitu buat 5 juta buat dipoto. Pansos ya. Ya buat pansos, uang gua banyak nih. Kerja dari database nih gitu. Paling database. Paling database. Sama duit mamahnya. Padahal duit Duit mama gitu, duit orang tua. Ada foto. Let. Saya let. Nanti aku pernah saya disenggol cuy. Iya, Jualan. iya kan babi cuy. Bisa. Baiklah anyar we. Silakan diminum. Kang, minum Kang. Siap. Ini sponsor dari siapa ya? Oh, Belum ada sponsor ya? Belum ada sponsor sama sekali. Kita bukan hanya butuh sponsor sebenarnya. Kita juga butuh support dari teman-teman sama siswa. Termasuk utamanya lah, bukan termasuk siswa SMK ya. Bener kan ya? Minim untuk sponsor mah cuy. Wah, susahnya. Minumnya itu support oke? Podcast anak sekolah. Nah, di podcast anak sekolah. Kang Sahrul pernah expect tuh misalkan diundang ke dia gara-gara naon? Gak pernah sih. Ini juga kemarin diundang gitu ya di WA, di WhatsApp oleh Kang Rama. Buset, ulah Kang Rama. Apa? Rama. Oh, oleh Rama gitu ya. Bisa gak sebenarnya? Emangnya apa tuh Rama teh naon? Apa itu? Tembak Mana Amel. kan sih? Pokok pada karya bejan kamar ya Amel. Bapak Amel. Iya, Bapak. Rama ya Bapak. Keruan seri aja. Kemarin di WhatsApp buat diundang ke episode perdana podcast anak sekolah ini. Dan saya antusias banget karena mendukung gitu ya. Mendukung program-program sebagai anak. teman Perdana juga gitu. sih, perdana juga. Perdana. Ya, perdana juga. Jadi kalau misalkan podcast ini jelek jangan salahkan kru ataupun saya sebagai host. Salahkan bintang tamunya saja. Oke, lanjut database. Sampai mana ya? Sampai ngerekrut flexing. Saya waktu itu upload gitu ya salah satu foto saya. Ternyata di situ banyak yang tertarik, banyak yang nanya, banyak yang DM, banyak yang ngechat WhatsApp juga. Ini gimana caranya? Gimana cara daftarnya? Ya saya arahin sesuai bimbingan saya. Tadi saya sudah membimbingan sesuai jadi saya pun pelajari gitu ya. Arahin sesuai bimbingan tadi, diarahin sampai ke sini dan saya pun ya dapat ada masuk gitu ya, masuk komisi dari si pihak bisnisnya. Wah, baru pertama nih 50.000 waktu itu teh. Duh, uang gua udah keluar nih gitu ya, udah balik gitu ya, udah balik. dari hasil daftar tadi, alhamdulillah. Nah dari situ pun setelah uang gua balik, gua gak berpikir untuk buset dilanjutin gitu ya, karena gua gitu ya. Lanjut. Campuran gak apa-apa ya guys. Oke. Gua pun santai. Lanjut lah, Ya. bebas bahasa mah, yang penting dimengerti. Siap. Ya untuk udah seneng gitu ya uang gua kembali. Dari situ nggak niat untuk dilanjutin karena ya gua tahu ini bisnis buruk Bisnis gitu gelap. ya. Hampir bisa dikatain nipu orang gitu. Ya. Gak merasa berdosa. Ngerasa banget gitu. Makanya dari sekarang berhenti gitu. Pedes. Udah berhenti gitu. Alhamdulillah, berarti udah hijrah ya. Udah hijrah. Masya Allah. Udah hijrah. Udah hijrah. Sekarang udah hijrah ya. Tapi ini mah masa kelam gitu ya. Woi, sibuk. kenapa? Podcast saya kenal pot coba, cuy.
Sponsor, kayak sebenarnya rencana kaminya yo. Podcast kita bakal dibawa ke sekolah. Jadi pas orang lulus PKL, podcast iya tetap jalan gitu. Tapi ku siswa oke. Kakak, namanya kahoyong simkuring. Nembe kahoyong guys. Jadi mudah-mudahan diterimalah ke sekolah. Amin. Database udah beres. Terus pengalaman bisa diambil sama Kang Sahrul. Nah, pengalamannya buat kalian di zaman sekarang gitu ya, di zaman 2022, 2023 ya, udah tahun baru. Jangan melihat sesuatu itu dengan gampang dilakukan. Gak ada yang sukses itu gampang gitu. Semua sukses itu ada prosesnya. Semuanya itu gak gampang didapetin. Punya uang banyak, punya harta berlimpah itu gak gampang didapetin. Itu pelajaran. Iya. Mohon maaf, lanjut silakan. Siap. Motong wae. Di zaman sekarang juga kalian harus bisa pilih-pilih informasi yang ada di teknologi zaman sekarang, harus bisa memilih informasi yang mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Apalagi tahun kebelakang kita udah dengar kata-kata hoax. Nah, hoax ya. Oke, hoax aja. Dalam udah mengenal berita, kita harus bisa pilih-pilih gitu. Nggak ada sukses yang instan, cuman mie yang instan. Buset. Humornya bapak-bapak banget ya. Tapi kita tetap. Applause aja. Justru anu humor dia biasanya sok dipakai lamun orang mondoknya Kang. Oh iya. Kadang humor anu paling dibenci ku semua tongkrongan mungkin humornya tuh humor anu gay gini. Oh iya. Gay itu najis. Tanggapan Amel tentang humor gay Mel? Agak Negatifnya gitu. negatif, ngeri gitu. Komplangi nih. Ngeri. Naon nih? Adam komplangi. Rame iki jo ngebahas ge aduh. Terus nominal yang pernah didapatkan paling besar Kang Sahrul di database? Selama menjadi penipu. Selama jadi bisnis di database, saya pernah mendapatkan uang sampai jutaan rupiah juga. Nominalnya Kang langsung. Oke, nominalnya pernah dapat 5 juta. Dari Tapi 5 juta tersebut pernah kesedot karena waktu itu saya umurnya belum 17 tahun dan belum punya ATM juga. Itu Akang pas di kelas berapa Kang? Di kelas 10. Kelas 10 sudah Kang, menghasilkan 5 juta. Apakah itu kurang menarik teman-teman? Oke guys, bagi kalian yang ingin request orang yang datang ke sini, tinggal komen di kolom komentar ya. Dadah.